Kisah Nabi perkasa yang tidak memiliki pengikut. Pada zaman Bani Israel, diutuslah seorang nabi bernama Syamun Al-Ghazi. Dia pejuang perkasa tiada tanding, yang memiliki keistimewaan di medan jihad, yang juga merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syamun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Nabi Syamun sanggup bertempur selama 1000 bulan, hanya dengan senjata unik berupa tulang rahang unta atau keledai. Keajaiban senjatanya tidak hanya terletak pada kekuatan serangannya, tapi juga pada kemampuannya mengeluarkan air tawar dan daging segar dari senjata tersebut saat Nabi Syamun sedang lapar. Kemampuan Nabi Syamun menimbulkan iri hati di kalangan Raja Israel. Ia berkali-kali hendak dibunuh tapi gagal, karena para prajurit raja tak mampu menandingi kekuatan tubuhnya yang seperti baja dan gerakannya selincah angin hingga sulit dirobohkan. Kemudian raja membuat sayembara untuk membunuhnya. Para penasihat raja menyusun rencana licik, menawarkan harta benda kepada istri Nabi Syamun agar ikut dalam konspirasi tersebut. Meskipun istri Nabi Syamun berusaha mengikat suaminya ketika tertidur, rencana itu selalu gagal, karena sang Nabi gemar mengerjakan salat malam. Para penasihat menyarankan untuk mencoba mengikatnya saat tidur siang. Rencana jahat akhirnya berhasil, ketika istri Nabi Syamun mengikatnya dengan menggunakan rantai dari para prajurit istana. Sang Nabi terbangun dalam keadaan terikat, dan saat meminta penjelasan, istrinya berdalih sebagai ujian kekuatan. Dalam upaya putus asa, istri Nabi Syamun merayu suaminya untuk membocorkan rahasia kekuatannya. Nabi Syamun mengungkapkan bahwa satu-satunya kelemahan adalah rambut panjangnya, yang membuatnya tidak dapat dikalahkan. Istri Nabi Syamun memanfaatkan informasi tersebut dengan menggunting 4 helai rambut suaminya dan mengikatnya dengan tiap helai rambut. Pengkhianatan ini membawa konsekuensi tragis bagi sang Nabi, karena para prajurit istana dengan brutal menyiksa sang Nabi hingga buta dan cacat. Pertolongan Allah datang melalui perantaraan Jibril. Nabi Syamun dalam keadaan terbelenggu memohon kekuatan kepada Allah. Doanya dikabulkan, tubuhnya yang terputus kembali utuh. Dengan kekuatan darinya, ia menghancurkan istana dan musuh-musuh Allah. Pada zaman Bani Israel kala itu, orang-orang Romawi tidak berpengaruh terhadap orang yang hebat dan kuat. Mereka hanya mementingkan menyembah berhala saja, dan yang dapat mempengaruhi mereka hanya satu, yaitu harta. Itulah yang menyebabkan Nabi Syamun tidak memiliki pengikut. Nabi Syamun sanggup beribadah selama 1000 bulan, yang diisi dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Rasulullah bersabda, siapa saja yang ingin beribadah seperti Nabiullah Syamun, pada bulan Ramadan ada sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jika perintah sudah turun, maka tentara Allah segera bergerak. 1. Dahsyatnya gelombang air yang menenggelamkan kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya selama 950 tahun. Namun yang beriman dari mereka hanyalah sekitar 80 orang. Kebanyakan kaumnya mendustakan dan memperolok-olok beliau. Kemudian Allah mendatangkan banjir yang besar. Air bah itu menenggelamkan banyak orang yang ingkar, termasuk anak dan istri Nabi Nuh. 2. Angin topan yang menghancurkan kaum Ad. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Kebanyakan mereka mendustakan kenabian beliau. Akhirnya mereka dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu selama 7 malam, 8 hari terus-menerus. Kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong dan lapuk. 3. Gempa bumi disertai petir yang mengazab kaum Samud. Nabi Saleh diutuskan Allah kepada kaum Samud. Nabi Saleh diberi sebuah mukjizat, yakni memiliki seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Namun mereka membunuh unta tersebut. Akibat dari kesombongan tersebut, Allah menimpakan azab kepada kaum Samud berupa gempa bumi dan petir yang disertai dengan batu-batu besar. 4. Dahsyatnya gempa bumi, petir dan hujan batu untuk kaum Sodom. Umat Nabi Lut terkenal dengan perbuatan menyimpang, yaitu hanya mau menikah dengan pasangan sesama jenis. Kendati sudah diberi peringatan, mereka tak mau bertobat. Allah akhirnya memberikan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang begitu dahsyatnya, angin kencang yang bertiup dari segala penjuru, dan hujan lebat yang disertai petir yang membuat batu berterbangan, hingga kaum Sodom ini tertimbun di bawah reruntuhan rumah mereka sendiri. 5. Hawa panas, gempa dan petir yang mengazab kaum Madian. Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian. Mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan. Bila membeli, mereka minta dilebihkan, dan bila menjual selalu mengurangi. Allah pun mengazab mereka berupa gempa, hawa panas selama berhari-hari, dan awan hitam yang membawa api petir dengan suara yang keras. Kendati mereka berlindung di tempat yang teduh, hal itu tak mampu melepaskan rasa panas. Akhirnya, mereka binasa. 6. Gelombang air laut dan pasukan binatang yang menerjang kaum Fir'aun. Fir'aun adalah raja Mesir yang zalim. Dengan kesombongannya sampai mengaku sebagai Tuhan,
ia menindas kaum Bani Israel dan menolak ajakan Nabi Musa untuk menyembah Allah Ta'ala. Allah kemudian mengazabnya dengan pasukan tentara yang terdiri dari lalat, katak, belalang, dan kutu busuk. Akhirnya Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan di Laut Merah. 7. Terbelahnya bumi yang menenggelamkan Korun. Korun adalah seorang yang didoakan kaya oleh Nabi Musa. Setelah menjadi kaya, kesombongannya muncul. Ia menghasut penduduk Bani Israel dengan memfitnah Musa bahwa keponakannya tersebut hendak mengambil harta mereka. Akibat tingkahnya itu, Korun pun ditenggelamkan ke dalam bumi bersama hartanya, seperti disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 81. 8. Burung ababil yang membawa batu dari neraka. Raja Abrahah dan pasukannya bergerak hendak menghancurkan Ka'bah, dipicu atas kecemburuannya melihat bangunan Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi masyarakat Arab dari berbagai penjuru. Akhirnya Allah mengirim pasukan burung ababil dari berbagai arah yang melempari Abrahah dan bala tentaranya dengan batu yang berasal dari api neraka. Seketika itu Abrahah dan bala tentaranya hancur dengan tubuh yang tercabik-cabik. Semoga kita semua diberi karunia keselamatan dan terhindar dari pasukan Allah yang begitu dahsyat. Amin ya robbal alamin. Hidup 1000 tahun, inilah mukjizat Nabi Adam. Khalifah pertama di bumi. Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah sebagai khalifah pertama di bumi. Tanah yang dijadikan bahan membuat Nabi Adam berasal dari banyak tempat. Mulai dari tanah Baitul Muqaddis, Mesir, Irak, Iran, Perancis, Mekah, Yaman, Arab Saudi, Telaga Al-Kausar, hingga tanah surga Firdaus. Allah juga menyempurnakan Nabi Adam dengan air tawar, air asin, air anyir, api, dan angin, serta memasukkan nur yang merupakan sifat Allah ke dalam tubuhnya. Mengetahui nama-nama benda di alam semesta, Allah menjadikan Nabi Adam istimewa dengan mukjizat berupa ilmu pengetahuan, sehingga ia mampu mengetahui nama-nama benda di seluruh alam semesta. Para malaikat pun dibuat tidak berdaya, karena mereka tak bisa menyaingi kemampuan ilmu pengetahuan Nabi Adam yang langsung diajarkan Allah. Memiliki postur tubuh luar biasa, Allah memberinya mukjizat berupa postur tubuh 60 zira atau hasta, yaitu ukuran panjang orang Arab zaman dahulu, kurang lebih mencapai 27-30 meter. Menjadi penghuni surga, Allah turut menciptakan Hawa untuk mendampingi dan melengkapi keperluan fitrahnya mendapat keturunan. Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri ketika ia tertidur. Allah pun berpesan pada Nabi Adam untuk tinggal di surga bersama istrinya dan merasakan kenikmatan yang berlimpah. Dikaruniai keturunan, Nabi Adam dan Hawa sangat menuruti perintah Allah dan mereka berdua dikaruniai banyak keturunan. Umur keturunannya itu sudah tertulis di antara kedua mata mereka. Berumur panjang, perkembangan populasi manusia sejak Nabi Adam terbilang pesat, sebab Nabi Adam diberikan mukjizat berumur panjang oleh Allah hingga 1000 tahun. Nabi Adam dan Hawa merupakan manusia pertama ciptaan Allah yang melakukan perjalanan antar planet serta antar dimensi. Allah pun mengirimnya ke planet bumi. Saat tiba di bumi, Nabi Adam dan Hawa sempat terpisah cukup lama. Allah pun memberi kuasa dan keduanya kembali bertemu di Padang Arafah.